Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini, hari yang keempat ya. Dari 10 hari kita akan mengadakan 10 hari doa pencurahan Roh Kudus ini. Dan pada malam hari ini sungguh luar biasa sekali. Sangat kuat sekali hadirat Tuhan. Dan mari kita jangan lewatkan kesempatan ini untuk kita mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Amin. Ya, oke, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya sudah persiapkan, diambil dari satu ayat saja, dari pasal 3 Injil Yohanes ayat 34. Yohanes pasal 3 ayat 34. Karena satu saja ayatnya yang dibaca, maka kita akan baca bersama-sama, setuju? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Firman Tuhan pada malam hari ini, saya kasih judul hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu, tadi pagi ibadah yang pertama, lalu kemarin Pak Heru juga sampaikan tentang dipenuhi Roh Kudus. Ya, sehubungan ini bagian daripada judulnya, saya mau jelaskan dulu supaya lebih lanjut kita akan memahami untuk penjelasan selanjutnya ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian dipenuhi Roh Kudus, Pak Edi Henok tadi ya, sama kemarin Pak Heru, yaitu tidaklah seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Kalau dianalogikan itu seperti gelas yang kosong kemudian diisi, dipenuhi. Tapi arti daripada dipenuhi itu adalah dipimpin, dikuasai, dikendalikan. Ada di dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Setuju dulu ya di sini ya. Jadi salah dengan pengertian yang tadi itu. Ini kosong diisi, bukan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari keteladanan Tuhan Yesus bahwa jika kita bergantung atau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Yohanes 3 ayat 34 ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Ditulis oleh Rasul Yohanes, namanya Yohanes, beda orang. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini? Ini pada suatu peristiwa, waktu dia bercakap-cakap dengan muridnya, Yohanes Pembaptis juga punya murid ya. Lalu dalam percakapan itu di ayat 34, ulang lagi. Sebab siapa yang diutus Allah? Jadi Yohanes Pembaptis ini sedang berbicara tentang Yesus. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tak terbatas. Siapa yang diutus Allah? Dia sedang berbicara tentang Yesus. Lalu dikatakan bahwa dialah, D-nya huruf besar ya. Oleh karena itu tadi saya katakan Yesus. Yesuslah yang menyampaikan firman Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tak terbatas. Waktu saya merenungkan tentang ini, saya ingat tentang suatu kali murid daripada Elia, siapa? Elisa, yang meminta kepada Elia, berikanlah 2 kali. Double nothing ya. 2 kali pengurapan. Dari siapa? Elia. Tapi yang dimaksud daripada ini, itu juga urapan Roh Kudus. Tapi sumber dari segala sumber pengurapan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Amin. Yaitu adalah Roh Kudus yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu.
Itu waktu Yesus mau naik ke surga, dan setelah Yesus naik ke surga, beberapa waktu kemudian di pasal yang keempat terjadi Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, digenapi. Yang dulu itu kuasa yang begitu besar itu, kuasa Roh Kudus hanya dalam perjanjian lama dicurahkan, ya ada pada orang-orang pilihan tertentu saja, imam, raja, dan nabi, tapi dalam perjanjian baru, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya. Dan kuasa itu yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang dimaksud dengan kuasa itu dalam bahasa asli dunamos, yaitu kuasa yang besar. Mungkin kita pernah dengar ada istilah dinamit. Dinamit itu sekarang ada yang lebih canggih lagi ya, atau nuklir atau neutron dan sebagainya. Tapi hal yang sama, itu kuasa yang sangat besar yang dikatakan sini, yaitu adalah yang tak terbatas kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah juga Yesus mendapat predikat Yesus Kristus. Apa itu Kristus? Itu dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Lalu juga kita mendengar yang artinya juga sama. Yesus itu Mesias. Itu dalam bahasa apa? Oh tadi Ibrani, sekarang bahasa Yunani adalah sama arti, yang diurapi. Bapak Ibu, dengan demikian, ketergantungan sepenuhnya kepada pengurapan Roh Kudus adalah hal yang utama. Hal itulah seharusnya terjadi pada setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya, untuk dipenuhi Roh Kudus, sehingga banyak hal terjadi. Seperti halnya Injil, kabar baik diberitakan, penuaian jiwa-jiwa, mukjizat terjadi, ada kesembuhan, ada kelepasan, setan-setan diusir, mukjizat, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang bisu dapat berkata-kata, yang lumpuh dapat berjalan, dan berbagai kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan. Sehingga itu menjadi satu kesaksian bahwa Kristus Yesus, Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu, hal demikian menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sesuatu yang boleh saya katakan hukumnya wajib bagi setiap kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini. Tadi saya katakan begitu kuatnya hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dalam lagu yang pertama, saya mendapat kesan tentang firman Tuhan. Saya diingatkan tentang Hagai. Hanya 2 pasal, saya tidak muat dalam catatan saya, sedikit saya saksikan tentang Hagai. Saya diingatkan tentang Hagai ini. Waktu orang Israel atau Yehuda selama 70 tahun pembuangan di Babel, waktu mereka kembali ke Yerusalem, ke Yehuda, saya membaca referensinya tentang ini. Orang-orang Yehuda dari pembuangan, mereka adalah orang-orang yang kemudian di tanah di mana mereka kembali, mereka mengalami masa-masa kemakmuran. Masa-masa mereka dapat membangun Yehuda dan Yerusalem. Kemudian mereka dapat peringatan Tuhan dan Nabi Hagai. Sampai berapa lama lagi kah kalian atau orang-orang Yehuda ini mereka menyibukkan diri, sementara bahwa mereka tidak mempedulikan keberadaan Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan itu. Intinya adalah Tuhan menginginkan kepada umatnya agar memperhatikan hal yang utama, membangun bait Allah yang sudah diruntuhkan. Apa ya kaitannya dengan ini? Saya sempat bertanya juga. Ini menjadi suatu momen yang penting bagi kita, bahwa kita dahulukan Tuhan.
Jangan mengambil kepentingan-kepentingan yang hanya untuk segala sesuatunya bagi diri kita. Sekalipun itu penting juga. Tapi ada jauh yang lebih penting. Dahulukan Tuhan. Bangun persekutuan. Bangun bait Allah itu. Menjadi satu kebangunan rohani. Ini menjadi sebuah harapan bagi kita. Kita sudah dapat gedung ini, ada 2 ruko, dan semua kita berdoa untuk dapat membangun satu gedung gereja yang permanen. Cukupkah itu? Tidak. Apa artinya kita dapat membangun gedung ini? Semoga apa gedung itu? Itu tidak akan menjadi berarti tanpa diisi oleh kita umat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Yang hidupnya ada di bawah kendali Roh Kudus. Tuntunan, pimpinan Roh Kudus. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kiranya melalui momen ini 10 hari kita mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita mengalami lawatan Tuhan. Kita mengalami kebangunan rohani. Amin Bapak Ibu. Itu yang bisa saya dapat terjemahkan yang tadi saya dapatkan. Kembali kepada apa yang akan saya jelaskan selanjutnya. Kita harus memiliki keteladanan Tuhan Yesus yang sempurna dalam kehidupan dan pelayanannya. Seperti Tuhan Yesus yang ada di bumi 2000 tahun yang lalu, kurang lebih ya. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, mengapa ya Yesus yang melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa itu? Jawabannya adalah mari kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Saya akan bacakan buat saudara, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Apa yang menyebabkan Yesus memiliki kuasa untuk melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa di dalam pelayanannya? Karena ketergantungannya kepada Roh Kudus. Urapan kuasa Roh Kudus yang tanpa batas di dalam diri Yesus. Rasul Paulus, Rasul Yohanes pun memberi kesaksiannya tentang ini di dalam pasal yang terakhir dari Injil Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus tentang Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus kutuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis ini. Ini sangat dalam banget. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu boleh dikatakan itu hanya sebagian saja. Perbuatan keajaiban yang luar biasa Yesus dinyatakan di dunia ini. Tapi selebihnya luar biasa dia melakukan segala sesuatu perkara. Karena dia adalah pribadi yang dalam kapasitas sebagai manusia ya, sebagai utusan, dia diurapi dengan urapan Roh Kudus, urapan yang sungguh luar biasa itu. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin di antara kita bertanya, bukankah Yesus adalah Tuhan? Jika dia Tuhan, bagaimana pula ya Tuhan mengurapi dirinya yang disebut sebagai Tuhan? Saya mencoba memikirkan ini, saya mengutip ini. Di luar sana memang ada banyak pertanyaan seperti itu. Rasanya saya perlu jelaskan berkaitan dengan ini. Jangan sampai kita memiliki gagal paham, salah pengertian tentang ini. Kita akan melihat pertanyaan hal seperti ini adalah, kita akan belajar mengetahui keberadaan Yesus, kapasitas Yesus yang melekat kepadanya 2000 tahun yang lalu. Yang pertama adalah kapasitas Yesus sebagai manusia sejati 100%.
Bedanya dia dilahirkan dari bukan hasil hubungan biologis suami istri, melainkan dari Roh Kudus melalui perawan Maria. Yang dikatakan dalam Matius 1:1, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Supaya nggak tegang, saya ingat bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya bilang gini, Yeshua HaMashiach binti Maria. Kok jadi hilang? Nggak boleh mungkin ya. Ya, jadi ya disebutnya si Isa Al-Masih. Tapi Isa Al-Masih itu adalah bukan versi Yesus yang seperti di dalam Injil yang kita imani sebagai Tuhan dan Raja. Oleh karena itu tadi saya ganti sebenarnya Yeshua HaMashiach. Tapi Isa Al-Masih Ibnu Maria, Isa Al-Masih Ibnu Maria innahu rohulullah wa kalimatuhu. Yang ininya sih benar. Yang lain-lainnya banyak yang salah. Dia itu adalah rohulullah. Roh Allah. Yesus itu Allah itu sendiri. Amin. Yesus itu adalah Allah. Wa kalimatuhu. Perkataannya. Firman Tuhan. Dan Yesus juga di satu sisi dia adalah Yesus 100%. Nah, ini penting juga kenapa saya harus sampaikan untuk penjelasan lebih lanjutnya. Karena berbicara tentang diurapi, kok diurapi bukankah dia Tuhan? Penuh dengan urapan. Itu dalam arti kapasitasnya dia sebagai 100% manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah alamatnya ya, penegasan ya untuk kita mengetahui bahwa Yesus itu 2000 tahun yang lalu hadir di dunia ini dalam kapasitasnya sebagai manusia. Saat pelayanan jadi bumi 2000 tahun yang lalu, keberadaannya adalah sebagai manusia sejati namun tanpa dosa. Ibrani 4 ayat 15, saya tidak perlu bacakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat 7 ini, saya coba sampaikan arti dari mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ada dua penjelasan yang saya dapat dari Alkitab Penuntun. Satu dari Ketua Sinode GBI kita, siapa? Bapak Abraham. Rubin Adi Abraham. Saya ambil dari apa yang disampaikan atau diterjemahkan oleh Bapak Ketua Sinode kita. Tuhan Yesus datang mengosongkan dirinya, itu bukan berarti menanggalkan keilahiannya. Dia tetap Tuhan. Tetapi dia menyelubungi keilahiannya untuk sementara waktu dengan kemanusiaannya yang membuat dia menjadi terbatas. Ini perlu mungkin penjelasan yang panjang, tapi waktunya nggak cukup. Intinya adalah bahwa saat Yesus ada di bumi, keberadaannya tidak menjadi mahadir dalam kapasitas sebagai manusia. Jadi seperti halnya kalau kita baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau ada dikatakan Yesus pada saat itu dia ada di Galatia, maka dalam waktu bersamaan Yesus tidak ada di Yerusalem atau di tempat yang lain. Dia tidak menjadi maha hadir karena kapasitasnya sebagai manusia. Sampai di situ saja, saya tidak akan panjang lebar menjelaskannya. Dan demikian juga dikatakan tadi bahwa keberadaannya sebagai atau kapasitasnya sebagai manusia itu untuk sementara waktu, menurut definisi tadi ya. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keilahiannya itu. Jadi hakikat Tuhannya ada. Dia tidak meninggalkan keilahiannya. Tetapi ada pada diri Yesus.
Tetapi juga dia tidak memakainya atau berkata tidak mengakses kemahakuasaannya untuk sementara waktu. Sehingga Yesus tidak menjadi maha tahu. Oleh karena itu, waktu berbicara tentang hari Tuhan, di dalam Markus 13 ayat 32 dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu, tak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Nah ini dia, anak pun, Yesus pun dalam kapasitasnya sebagai manusia, itu juga tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Pernyataan ini selaras dengan Matius 5:37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pernyataan Yesus tidak tahu tentang hari Tuhan itu adalah benar-benar jujur. Yesus tidak berdosa. Yesus dalam segala perkataannya tidak pernah menyangkali firman-Nya, selalu selaras. Kalau dia katakan tidak, tidak. Kalau iya, ya iya. Jadi artinya ya memang Yesus tidak mengetahui hari kedatangan Tuhan kali yang kedua dalam kapasitasnya sebagai manusia. Jadi kalau kita dengar ada orang yang bilang tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, jangan percaya. Yesus pun waktu dia keberadaan 2000 tahun lalu ya, sebagai manusia dia katakan tidak tahu. Seperti halnya Yesus yang bergantung kepada Roh Kudus. Demikian kita pun dapat hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Tadi judulnya ya, dalam judul itu tadi kemudian saya katakan ini adalah kita sedang belajar tentang keteladanan Yesus. Apakah keteladanan Yesus itu adalah bergantung kepada Roh Kudus. Demikian kita pun dapat hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Sebab Tuhan yang berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Waktu 2000 tahun yang lalu, secara fisikal, kurang lebih 3,5 tahun pelayanan Yesus, itu kan terbatas waktu ada di Yerusalem dan sekitarnya. Kalau Yesus tetap masih ada di sana, maka ya tetap ada di situ saja pelayanannya. Tapi kemudian dia mati, bangkit, naik ke surga, dan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudusnya. Dan itulah makna sesungguhnya, pada akhirnya kita tahu, Injil itu diberitakan untuk seluruh dunia, yaitu dilakukan seluruh tanpa batas, melalui pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus. Melalui siapa? Kita umat Tuhan, menjadi duta-duta Kristus, yang mengabarkan Injil kabar baik itu, yang dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus, melayani Tuhan, memberitakan firman, dengan diteguhkan tanda-tanda ajaib, dan tentu saja adalah penuaian jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan. Kuncinya adalah ketaatan pada firman, Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan akan menjadi penghambat kuasa Roh Kudus, memberikan karunia-karunia supranaturalnya kepada kita. Taat kepada siapa? Kepada firman-Nya. Amin. Itu menjadi bagian yang utama agar kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Melalui kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini yang saya bisa jelaskan. Tadi awal sudah katakan luar biasa hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Firman-Nya kita sudah mendapatkannya. Mari kita minta kepada Dia. Pengurapan kuasa Roh Kudus itu dinyatakan bagi kita semuanya. Ada ayat yang saya bisa bagikan tempat ini di dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya,
atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Waktu saya baca ini, saya rindu untuk membagikan yang saya bisa dapat. Karena mungkin ada yang punya pemahaman, pencurahan Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Emangnya saya tidak ada Roh Kudus dalam diri saya. Ayatnya ini. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimateraikan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu juga Roh Kudus itu bersemayam pada setiap orang yang percaya. Jadi saudara dan saya percaya pada Yesus, ada Roh Kudus ya. Amin. Ini penegasan untuk menjawab pertanyaan, kalau kita nggak ada Roh Kudus ya, terima Roh Kudus, emang nggak ada Roh Kudus ya? Sejak kita menjadi anak Tuhan, 2 Korintus 5:17, kita menjadi ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu. Kita menjadi murid, kita menjadi anak Tuhan. Galatia 2:20 katakan, kita bukan menjadi milik diri kita sendiri lagi, tapi milik Kristus. Jadi, ada Roh Kudus yang bersemayam dalam setiap hati kita. Itu yang pertama. Lalu, bagaimana kita setiap malam ini 10 hari menerima kuasa Roh Kudus? Itu berbicara bagaimana mengaktifkannya Roh Kudus itu. Melalui gaya kehidupan kita seperti tadi Firman Tuhan katakan, ketaatan kita itu dapat membuat kita pengendalian Roh Kudus atas hidup kita itu menjadi semakin dan semakin. Kalau kita berbicara urapan itu bisa dapatkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Saya setuju kalau kemarin WL, Bu Serli katakan bahwa dalam penerimaan urapan Roh Kudus itu tidak melulu di sini. Ini bagian satu tempat saja. Tapi kita dapatkan bisa di rumah, dimanapun kita ada. Dimanapun, kuncinya adalah bagaimana hati kita menempatkan diri kita, hati kita, kerinduan kita, kesungguhan kita, kecintaan akan Tuhan, itu ada pada setiap kita. Tuhan dipermuliakan. Melalui apa? Pembacaan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melalui persekutuan dengan Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan. Dalam pengalaman saya pribadi, di samping saya mendapatkan seperti hal tadi, urapan kuasa Roh Kudus itu begitu kuat pada malam hari ini. Tetapi secara pribadi pun, di rumah, mesbah keluarga, mesbah pribadi, saya sering mendapatkannya. Di waktu-waktu saya sendiri, bahkan tidak selalu juga tergantung, saya harus main musik dan kemudian saya menerima urapan Roh Kudus. Ada waktunya juga saya nggak pegang gitar, saya hanya duduk, saya diam. Dengan setengah suara memuji, memuliakan hadirat Tuhan itu. Firman-Nya berbicara. Punya masalah, punya pergumulan, ada jawaban. Jadi memang tidak ditentukan harus kemudian yang saya pahami harus bergetar-getar, harus dublak sana, dublak sini. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi pada akhirnya adalah berbicara tentang menerima kuasa urapan Roh Kudus. Di atas segala sesuatunya, mungkin caranya setiap orang berbeda. Tetapi buahnya adalah sama. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kan apa? Ada banyak video-video, kok ada ya orang persekutuan sepertinya atas nama kebangunan rohani, keluar dari gedung gereja itu, lalu makan rumput. Pernah lihat? Tidak mungkin tuh ya. Di Alkitab saja kan cerita tentang Nebukadnezar yang makan rumput itu bla 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 lah, menunjukkan ketidakhormatan dirinya sebagai seorang raja, apalagi seorang hamba Tuhan. Ada atau cara-cara yang lain, karena iblis itu juga bisa mengikuti cara-cara yang seperti ada pada kita. Oleh karena itu kembali lagi, segala sesuatunya seturut dengan firman. Malam hari ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita bersama-sama terima urapan Roh Kudus. Jangan sia-siakan kesempatan kita datang ke tempat ini. 25 tahun yang lalu kurang lebih. Saya tinggal di Hargulis, kota kecil, jalannya masih, waktu itu ada hutan 13 km malam. Saya harus ke Bandung jauh-jauh
hanya untuk saya ingin itu seperti orang yang tumpang tangan roboh begitu. Ya saya nggak sejauh dalam pengetahuan firman seperti hari ini. Tapi begitu rindunya saya untuk mendapatkan itu di tumpang tangan roboh. Pada tahun itu, 25 tahun yang lalu, mungkin pernah dengar ada pendeta Silas Bella. Jadi saya kejar itu di daerah Kopo, Pulau Laut ya. Ada satu gedung di situ, seminggu sekali ada KKR. Apa yang terjadi? Begitu jauhnya, malam, ya 90 km dari rumah saya. Waktu saya ditumpang tangan, apa yang terjadi? Sampai di Uyek saya tidak roboh. Tapi saya nggak kecewa. Saya ingin seperti apa namanya orang dijamah Roh Kudus. Yang saya pahami waktu itu bahwa dijamah Roh Kudus itu roboh. Atau mungkin manifestasi yang lain. Yang penting karena saya punya latar belakang gereja di mana saya tidak mengenal tentang pelayanan seperti itu, saya pengen banget. Tapi Tuhan menghargai apa yang menjadi kerinduan saya. Tidak kurang dari 2 tahun. Dalam sebuah persekutuan, saya pimpin anak-anak muda, kurang dari 10 orang. Saya pimpin pujian, dan saya berbahasa roh, tidak ada yang tumpang tangan. Tidak juga dalam pelayanan namanya pengurapan. Saya sedang pimpin pujian, kurang dari 10 anak-anak muda. Saya dijamah Tuhan, saya penuh dengan Roh Kudus, dan begitu sukacitanya yang luar biasa saya alami. Dan tidak berhenti sampai di situ. Sejak momen itulah saya menjadi semakin sungguh kepada Tuhan. Jadi bukan kepada tanda-tandanya Bapak Ibu. Robohlah dan sebagainya. Kalau memang itu harus terjadi, it's okay. Tapi dari semuanya adalah menjadikan kita. Allah mengurapi kita. Allah memberikan kepenuhan Roh Kudusnya kepada kita, ada tujuannya. Agar kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Allah yang mengasihi itu Tuhan. Yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, apa tadi artinya? Ada dalam kendali Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam segala sesuatunya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang terakhir, jangan malu. Tahun kemarin saya tempat seorang di sini. Saya tumpang tangan, dia berbahasa roh cuma 2-3 detik. Lalu besoknya hari Minggu saya tanya, kenapa? Saya ditahan. Bukan, saya menahan diri. Saya cuma kasih tahu, lepaskan, bebaskan. Jangan ditahan. Satu. Kedua, Bapak Ibu kalau mau maju, maju saja. Tidak boleh malu. Maju saja. Tapi juga tidak harus maju, oke. Sediakan hati kita. Semua kita datang di tempat ini dengan satu tujuan yang sama. Untuk kita terima lawatannya. Amin. Waktu kita datang gak sama dengan pulang. Semua punya pergumulan, punya masalah, gak tahu. Tapi tadi katakan Roh Kudus adalah kuasa yang besar. Dia mengurapi kita, memenuhi kita, tapi juga dia sebut salah satunya adalah Roh penolong. Dia menolong kita. Apapun persoalan pergumulan saudara. Tidak ada tempat lain yang bisa mengatasi persoalannya apa yang kita ada. Di atas segala sesuatunya, Roh Kudus itulah penolong. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah pertolongannya, kuasanya, urapannya. Rasakan. Semuanya punya persoalan yang berbeda. Tapi satu pertolongan yang sama di dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri. Tim musik